Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih Tuhan karena kebaikan-kebaikan hati-Mu sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Dengan berbagai macam pergumulan hidup, Tuhan menuntun kami melewati satu demi satu dan di pagi hari ini kami bisa bersekutu bersama. Ini adalah anugerah Tuhan, Tuhanlah yang telah menopang kami, memberikan kekuatan-kekuatan yang dari surga, membuat kami mampu tetap berada dalam satu posisi, terjaga, dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami pada saat ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh mengarahkan kami dan menolong kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini bisa kembali bersama-sama membicarakan atau merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini saya ambil dari seorang tokoh yang bernama Rahel. Ya, seberi tema adalah Rahel merawat luka, merawat jiwa. Ya. Nah, ayatnya itu terambil dari Kejadian 29 sampai 30. Kita tidak akan baca semua. Nanti saya akan beberapa ayat yang saya akan kutip sehingga kita tidak perlu membaca semuanya. Ya. Slide selanjutnya. Bagaimana kondisi saudara-saudara pada saat ini atau juga kondisi saya? Kondisi-kondisi kita adalah satu kondisi yang tidak terlihat oleh orang banyak. Orang-orang pada umumnya mungkin tidak memahami kita atau tidak melihat kita yang bergumul dan melayani di dunia kesehatan mental. Mereka pada umumnya juga tidak tahu bagaimana kita seringkali harus berhadapan dengan orang ataupun mungkin dengan diri kita dengan luka-lukanya. Ada trauma-trauma tertentu yang harus kita lihat di dalam ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kita layani. Kita mungkin mendengar juga atau menampung kemarahan-kemarahan dari orang-orang yang kita dampingi. Atau kita juga mungkin menyerap kecemasan dan kepanikan. Ada seorang anak Tuhan yang beberapa hari ini sering mengontak saya, memberitahukan kondisinya. Jadi dia mendampingi anaknya yang depresi dan schizofren. Dan 3 hari terakhir ini mengalami satu kondisi yang relapse ya, kambuh gitu. Yang dia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Satu kalimat terakhir di kontaknya dia kepada saya adalah begini. Sampai kapan ini harus saya hadapi? Dan seberapa kuat saya harus berhadapan dengan situasi ini? Kondisi-kondisi Bapak Ibu mungkin juga satu kondisi yang tidak mudah, berat berhadapan dengan uh, kondisi Bapak Ibu sendiri maupun orang-orang yang didampingi oleh Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang megangin kita sendiri? Siapa yang tolong kita? Nah, hari ini kita bicara tentang seorang tokoh bernama Rahel yang relevan dengan situasi kita. Dia adalah seorang yang punya penampilan yang menarik, cantik. Dan juga dia punya suami yang mengasihinya. Tapi hidupnya penuh dengan luka batin, kosong. Dia terlihat diberkati, tapi jiwanya berteriak. Dia tidak mandul secara sosial, tapi dia mandul secara biologis. Dan itu menghancurkan jiwanya. Sering
kita atau Bapak Ibu terlihat kuat, tegar, mampu, kokoh. Tetapi yang tahu adalah diri kita masing-masing. Kita banyak menyimpan kelelahan yang tidak terucap. Kita lelah di dalam. Mungkin juga seperti Rahel, lelah. Dan acap kali mungkin menangis diam-diam. Rahel seperti itu. Lelah di dalam, jiwanya berteriak. Sekalipun sepertinya dia bagus, dia kuat, dia tegar, dia mampu, dia cantik, menarik. Next slide. Yang pertama yang kita mau lihat adalah duka identitas. Ya. Saya bacakan di Kejadian 29 ayat 17 dan 18a. Bunyinya begini. Rahel tidak berseri matanya, tetapi Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Jadi Rahel itu menarik, ya, sampai dibilang katanya sikapnya elok. Pasti dia punya kemampuan relasi yang baik, sikapnya elok, terus cantik parasnya, menarik sekali. Dan dia punya sesuatu yang spesial, dicintai oleh Yakub, yang kemudian akan menjadi suaminya. Ya. Namun, elok sikapnya dan kecantikannya itu tidak menyembuhkan luka batinnya. Di dalam budaya Israel kuno, identitas seorang perempuan itu sangat terkait erat dengan kemampuan melahirkan. Mandul bukan sekedar kondisi medis, tetapi itu adalah krisis identitas. Di dalam Kejadian 30 ayat yang pertama, saya bacakan, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Saudara, kalimat ini bukan ancaman. Bukan ancaman manipulatif. Bukan drama. Tapi kalimat ini adalah satu teriakan jiwanya yang merasa tidak bernilai. Ini adalah jeritan depresinya dia. Saya satu kutip dari kutipan tokoh John Calvin berkata begini, hati manusia adalah pabrik berhala. Bagi Rahel, anak menjadi berhala identitasnya. Dia baru berharga, baru dia bernilai, baru dia adalah menjadi seseorang, menjadi rasanya penuh hidupnya kalau dia punya anak. Jadi anak ini menjadi berhala untuk identitasnya. Sehingga dia merasa kurang, aku nggak cukup. Aku tidak cukup, aku rasa ada yang kosong, ada yang tidak penuh nih dalam diriku. Next slide. Di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan juga saya, seringkali kita merasa berguna kalau kita dibutuhkan. Kita rasanya berharga kalau kita bisa menenangkan yang kita dampingi. Kita bisa menolong orang, rasanya kita baru berharga. Kalau kita bisa kemudian menuntun dia, orang yang kita dampingi ini, kepada suatu kesembuhan, kita rasanya menjadi penting. Kalau kita rasanya tetap kuat di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak mudah, kita baru merasa berguna.
berharga, dan penting. Namun kenyataannya adalah ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang punya kondisi-kondisi mental yang tidak sehat, kita seringkali tidak dilihat, seringkali mungkin dianggap gagal menolong, dianggap sering tidak dilihat sebelah mata, diperhatikan dengan baik. Seringkali kita menjadi tidak berharga. Keluarga mungkin tidak berharga, mungkin kita dipersalahkan dengan berbagai tindakan yang kita lakukan ketika mungkin yang kita dampingi itu mengalami kondisi-kondisi yang menurun di dalam hidupnya. Sehingga identitas kita jadi goyang. Ini ada satu kutipan dari Henry Nouwen yang berkata begini, bahwa kita adalah seseorang yang ada bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi kita menjadi seorang yang ada, berharga, berguna, penting. Itu karena kita dikasihi oleh Allah. Kita harus memahami bahwa Bapak, Ibu, dan saya pertama-tama adalah bukan juru selamat, bukan penolong. Tapi kita adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Jika identitas kita melekat kepada performa kita, kepada apa yang kita lakukan, kita akan mengalami satu burnout yang tinggal tunggu waktu saja. Nah, yang kedua, kalau tadi luka identitas. Yang kedua adalah luka perbandingan. Kita sering mengatakan, kenapa orang lain lebih baik, lebih bagus, lebih bisa? Kenapa tidak saya? Dalam hal ini, dalam Rahel, Lea subur karena melahirkan anak yang 3 anak dalam rahimnya keluar. Ya, anak keluar dari rahimnya 3 orang anak. Belum ditambah kemudian bujangnya atau hambanya melahirkan bagi diri dia. Tapi dia tidak dikasihi. Sementara Rahel dikasihi, tapi mandul. Sehingga merasakan bahwa hidup ini kok nggak adil ya. Tidak adil gitu. Nah, saya bacakan ulang Kejadian 30 ayat 1 sampai 2. Ya. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Perbandingan, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu melahirkan 3 racun. Racun apa? Iri pertama. Kenapa dia punya, saya tidak? Kenapa dia bisa, saya tidak? Kenapa dia berhasil, saya tidak? Kenapa bukan saya? Kenapa dia? Iri. Racun yang kedua adalah marah. Dan itu yang diucapkan Rahel kepada suaminya. Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Dia marah kepada suaminya. Yang kemudian Yakub menjadi kemudian juga marah. Akukah pengganti Allah? Aku kan bukan Allah. Akukah yang membuat kamu akhirnya tidak punya anak? Aku jadi Allah dong. Aku yang menghalangi kamu punya anak. Marah. Racun yang kedua marah. Racun yang ketiga adalah tuntutan yang tidak realistis. Kalau tidak bisa memberikan anak kepadaku, aku akan mati. Ini kan berlebihan tuntutannya kepada suaminya. Ayo berikan aku anak. Sehingga Yakub bilang, emang aku yang menghalangi kamu mengandung.
Jadi menuntut yang tidak realistis kepada suaminya. Saya kutip ada 2 kutipan di sini. Yang pertama dari Sartre berkata bahwa perbandingkan kita kita membandingkan itu adalah sumber penderitaan eksistensial manusia. Toki Gegat mengatakan kalau kita membandingkan itu awal dari keputusasaan. Kita hidup dalam dunia penuh dengan perbandingan. Siapa yang lebih berhasil? Cara siapa yang lebih oke? Siapa yang lebih cepat bisa menangani? Siapa yang lebih dihormati? Siapa yang lebih dihargai? Itu perbandingan merupakan bagian yang integral dalam hidup kita di dalam dunia ini. Ya. Ketika membandingkan, ingat akan ada 3 racun. Iri, marah, dan tuntutan yang tidak realistis kepada orang-orang sekitarnya, bahkan juga mungkin kepada Allah. Kita marah kepada Allah, kita tuntut Allah, tidak realistis, dan sebagainya. Tanpa sadar, kita karena hidup dalam dunia yang penuh dengan perbandingan ini, kita jadi terbiasa juga membandingkan. Padahal setiap jiwa unik. Orang yang kita dampingi juga unik. Dan prosesnya itu juga berbeda. Walaupun mungkin diagnosanya sama, tapi semuanya prosesnya berbeda. Karena setiap orang tidak pernah sama satu dengan yang lainnya. Saya beri contoh. Ada seorang konselor, dia mampu menangani klien-klien depresinya. Dan klien-kliennya membaik dengan signifikan. Tapi ketika dia berhadapan dengan anaknya yang mengalami gangguan kecemasan, dia gagal. Gak bisa menangani anaknya sendiri. Sehingga kemudian itu memukul dirinya dan membuat dirinya ragu. Sayakah orangnya yang memang bisa menjadi seorang konselor? Meragu akan dirinya. Ya, iri yang besar melihat temannya bisa. Dia marah karena dirinya kok tidak mampu. Dia kemudian menekan dirinya begitu besar atas diri, menuntut dirinya tinggi sekali. Dan maka tuntutan itu akhirnya membuat dia menjadi kecewa dan putus asa. Padahal proses-proses yang ada, yang terjadi di dalam kita mendampingi orang itu bukan perlombaan, pertandingan. Allah yang jelas tidak membandingkan Lea dengan Rahel. Allah bekerja keduanya dalam diri Lea dan Rahel dengan cara yang berbeda. Rahel tahu bahwa Allah berdaulat, tapi hatinya tetap cemburu dan iri. Hatinya tetap tidak mampu untuk bisa melihat dirinya yang punya keunikan tersendiri. Next slide, ada satu kutipan ya, dari Agustinus. Ada 2 kutipan yang saya mau katakan di sini. Yang pertama dari Agustinus. Agustinus berkata begini, hati manusia itu penuh dengan kegelisahan. Dan dia baru bisa menjadi tenang, lega, bisa beristirahat. Ketika dia bisa beristirahat di dalam Tuhan. Rahel merasa bahwa dia harus kejar itu. Karena ini pertandingan dia dengan Lea. Kejar dia terus. Merasa bahwa dia harus lakukan sesuatu. Pascal berkata bahwa di dalam jiwa atau hati manusia ada yang kosong. Dan yang kosong itu tidak bisa diisi oleh apapun, siapapun yang ada dalam dunia ini. Hanya dapat diisi oleh Tuhan. Rahel tidak beristirahat dalam Tuhan. Dia beristirahat dalam apa? Rahimnya, anaknya.
Sehingga terus membandingkan dirinya dengan kakaknya itu. Next slide. Yang ketiga, luka kontrol. Next slide. Luka kontrol. Yaitu ketika kita mau menjadi Mesias kecil. Mau menjadi juru selamat. Mau memaksakan solusi. Nah, ayat 30, kejadian, next slide ya. Yang ini betul. Ya, tinggal klik aja. Saya bacakan kejadian 30 ayat yang ketiga. Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia, aku pun mempunyai keturunan. Rahel mau memberikan solusi dengan memberikan Bilha budaknya itu kepada Yakub. Menurut Bapak Ibu ini iman? Bukan. Ini kontrol. Rahel ingin mempercepat hasil. Rahel ingin mempercepat janjinya Tuhan. Dengan apa? Caranya dia. Dan Tuhan berjanji bahwa dari keturunannya, dari rahimnya, kan kemudian akan ada keturunan yang banyak itu. Dia ingin mempercepat janji Tuhan dengan caranya sendiri. Ketika kita merasa doa itu terlalu lama, kok nggak ada jawabannya, manusia cenderung untuk mengambil alih. John Calvin berkata bahwa ketika manusia tidak sabar ya, tidak sabar bukan tidak sadar ya, tidak sabar terhadap waktu Allah, manusia akan menciptakan waktunya sendiri. Rahel tidak mau menunggu. Dia menciptakan solusi. Dia mau menjadi Mesias kecil. Mau menjadi juru selamat. Mau mempercepat janji Tuhan. Mau mempercepat hasilnya itu. Next slide. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita kadang seperti Rahel. Seperti Rahel seperti apa? Seperti Rahel yang rasanya ingin jadi juru selamat. Rasanya ingin jadi penolong. Rasanya kitalah satu-satunya penolong. Kalau bukan kita nggak bisa nih. Kita rasanya berkata bahwa kalau saya nggak lakukan ini siapa lagi? Kalau saya tidak menolong dia, dia akan hancur. Kita jadi over responsibility. Sehingga kita merasa tidak cukup untuk kemudian hanya begini doang. Harus lakukan sesuatu. Harus kerjakan sesuatu. Harus pikirkan solusi. Kita ingin menyelamatkan apa yang orang-orang yang kita dampingi. Ya, Bonhoeffer berkata, juru selamat kita hanya satu, Kristus, dan bukan kita. Ketika kita ngambil peran itu, kita malah menghancurkan diri kita sendiri. Karena kita tidak akan pernah mampu menjadi juru selamat. Tanpa sadar, kita sering mengambil peran Allah di dalam hidup kita. Rahel mengendalikan situasi. Hasilnya apa? Kompetisi itu berulang-ulang terjadi. Kalau kita baca pasal 29 dan 30, itu kompetisi terus berulang-ulang tuh. Ketika diberikan budaknya Rahel kepada Yakub, Lea juga tidak mau ketinggalan. Makin lagi dia punya anak lagi. Terus berkompetisi. Terus berkompetisi. Makin parah. Dan luka itu makin dalam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kadang-kadang suka
merasa harus terus mendampingi orang yang kita dampingi ini. Kalau kita tidak memberikan respon, kita takut bahwa yang kita dampingi ini kemudian menjadi kambuh atau kumat, relapse. Seringkali kita kemudian menjadi kelelahan secara emosi, menjadi hilang sukacitanya karena kita lelah banget. Itu bukan panggilan kita. Kita lelah karena kita mau jadi juru selamat. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus selama dia berada di dalam dunia ini, Yesus pun seringkali menarik diri untuk berdoa. Dia tidak menyembuhkan semua orang. Dia tidak memberi makan semua orang. Ada yang buta tidak disembuhkan. Ada yang lumpuh tidak disembuhkan. Ada yang sakit kusta. Enggak semua sakit kusta disembuhkan. Ada yang meninggal tidak dibangkitkan oleh Yesus. Yesus tidak melakukan semuanya itu. Semuanya tidak. Dia menarik diri, berdoa. Jika Tuhan membatasi dirinya, kenapa kita tidak? Yang keempat, nih, slide-nya sudah muncul ya, Allah mengingat. Saya bacakan Kejadian 30 ayat 22. Bunyinya begini, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Allah mengingat. Kata mengingat ini bukan sekedar, oh dulu lupa, terus muncul lagi. Bukan pernah lupa, terus kemudian ingat lagi, bukan itu. Bukan recall memory, bukan. Tetapi adalah Allah bertindak dalam kesetiaan dan pada perjanjiannya. Ketika Allah mengingat dan membuka kandungannya, bukan berarti Rahel sudah bagus, sudah berhasil, sudah dewasa rohaninya. Sudah sempurna, sudah sadar. Enggak, sudah menjadi seorang yang sabar, bukan. Karakternya berubah, enggak. Tidak sama sekali. Ya. Bukan karena Rahel menjadi lebih baik. Bukan karena Rahel menjadi lebih dewasa. Bukan karena Rahel udah mengerti tentang Allah. Bukan. Tetapi karena Allah mengingat. Karena dia setia. Dia penuh kasih. Dia mengingat karena dia setia. Dan dia pegang perjanjiannya. Sehingga ada satu kutipan dari Karl Barth itu berkata, anugerah Allah selalu mendahului manusia. Saya ajak kutip satu ayat ya dari Kejadian 35. Saya nggak tulis di sini tapi saya bacakan ya. Ini adalah Kejadian 35 itu bicara akhir hidupnya Rahel ketika dia melahirkan anak terakhirnya. Saya bacakan ya, ayat 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata. Bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya ia sangat sukar, ayat 17. Sedang ia sangat sukar bersalin. Berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Ayat 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia telah mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anaknya itu. Tapi ayahnya menamainya Benyamin. Jadi Allah mengingat, Allah bertindak, Allah membuka rahim Rahel itu. Bukan karena Rahel sudah menjadi bagus, baik, berubah, menjadi dewasa. Tidak. Menjadi lebih sabar, lebih sadar. Tidak. Tapi karena Allah setia kepada janjinya. Dan Allah mengasihi. Dan dia harus bertindak sesuai dengan waktunya Allah. Dia ingat Rahel. Sehingga Kalbat tadi berkata bahwa anugerah Allah selalu mendahului usaha manusia. Allah lah yang memberikan anugerah.
Dan kemudian manusia akan kemudian mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Jadi inilah Allah mengingat karena Allah. Karena kasihnya kepada manusia. Karena waktunya yang tepat untuk manusia. Next slide. Kita seringkali adalah orang-orang yang merasa tidak dilihat pengorbanannya. Kita sudah banyak berjerih lelah tapi tidak dihargai. Tidak dilihat pengorbanannya. Kelelahan kita tidak diperhatikan. Tidak ada yang tahu air mata kita. Tidak ada yang tahu bagaimana kita luar biasa bergumul berat sekali. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu hati kita penuh dengan luka. Tidak ada yang tahu mungkin fisik kita juga penuh dengan luka. Kalau kita berhadapan dengan mungkin yang kita dampingi yang agresif. Tidak ada yang tahu. Tapi saya mau kutip satu ayat di sini. Dari Mazmur 56 ayat yang ke-9. Tuhan menaruh air mataku dalam kirbatnya. Air mata Bapak Ibu, kelelahan Bapak Ibu, kesedihan Bapak Ibu, ketidakmengertian orang-orang terhadap Bapak Ibu, itu ada dalam kirbatnya Allah. Semuanya ada dalam kirbat Allah. Allah mengerti kita. Ketika kita sepanjang hari menjaga orang yang kita dampingi, ketika air mata kita tidak dilihat oleh orang lain, Tuhan ingat. Rahel mengalami krisis identitas, rendah diri luar biasa, penuh dengan iri, kemarahan, keputusasaan, reaktif dengan kontrol yang manipulatif. Tapi Tuhan tidak buang dia. Tuhan ingat dia. Kita yang juga mengalami lelah secara emosi, kadang-kadang mungkin menjadi emosinya kosong, kering, trauma dan stres yang luar biasa. Ingat, Tuhan mengingat, tidak membuang kita. Nah, ada tips yang perlu mungkin kita perhatikan. Coba periksa ulang identitas kita. Apakah kita merasa baru berharga kalau kita sudah melakukan sesuatu? Sehingga kita lupa bahwa identitas kita adalah karena kita dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah kita perlu membuktikan diri bahwa saya penting dengan melakukan sesuatu? Kita akan kecewa. Yang kedua, hentikan perbandingan. Tuhan bekerja unik dalam setiap jiwa. Prosesnya juga tidak pernah bisa diperbandingkan. Tidak pernah bisa dilombakan. Setiap orang prosesnya unik sekali. Kalaupun mungkin sama diagnosanya, tidak akan pernah sama prosesnya. Sehingga hentikan perbandingan. Jangan lihat orang lain, kok dia udah berhasil, kok dia udah bagus, kok dia udah makin sehat, kok dia udah bisa kerja, kok dia udah ini. Ketika kita membandingkan, racun tiga itu akan hadir dalam hidup kita. Rasa iri besar, marah, dan kita menuntut yang tidak realistis. Ketiga, belajar membatasi diri. Membatasi diri berarti kita bukannya kurang mengasihi. Membatasi diri adalah satu bentuk hikmat. Kita merasa kalau nggak saya siapa lagi? Kalau saya nggak dampingi siapa lagi? Kalau saya tidak menjawab teleponnya siapa lagi? Kalau saya tidak temenin dia sehingga saya tidak harus tidur, saya harus terjaga terus siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Kita seolah-olah mau menjadi juru selamat. Dan itu kemudian justru menghancurkan diri kita sendiri. Jadi belajar membatasi diri. Keempat, izinkan diri kita juga dirawat. Mungkin kita perlu komunitas. Ini komunitas yang seperti ini sangat baik sekali. Kita bisa sharing, kita bisa diteguhkan, kita bisa diangkat, kita bisa kemudian ditampung mungkin air mata kita.
kelelahan kita, atau mungkin juga kita perlu cari seorang konselor atau cari supervisor. Kita perlu izinkan diri kita dirawat. Atau mungkin cari waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Minta Tuhan yang penuhi diri kita dengan kepenuhan Allah. Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya diri kita juga harus kita kasihi. Slide terakhir ini ya. Jadi bayangkan mungkin seperti Rahel di malam hari. Dia bertanya mungkin, Tuhan, apakah engkau melihat aku? Atau kita juga mungkin di malam hari, setelah mungkin semua pada tidur, kita masih terus terjaga. Dan kita bertanya, Tuhan, engkau lihat aku enggak? Kau perhatikan aku enggak? Tahu nggak engkau bagaimana Tuhan aku ini begitu lelah? Ini air mata sudah terus bercucuran sampai rasanya tidak ada lagi air mata itu, kering sudah. Alkitab berkata, Allah mengingat kita. Allah mengingat kita ketika kita duduk berjam-jam dengan termenung, rasanya sudah nggak tahu lagi caranya. Allah melihat kita ketika kita menahan tangis. Allah melihat kita ketika kita merasa kosong dan putus asa. Allah melihat kita. Kita perlu dirawat oleh Tuhan. Yesus memberikan undangan kepada kita semua. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan kita. Yang bisa mengangkat kegelisahan kita, kecemasan kita, keputusasaan kita. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Mari Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sesungguhnya ingin dirawat oleh Tuhan. Bukalah tangan. Izinkan Dia merawat Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu punya kekuatan yang makin besar dari surga. Sehingga bisa hadapi lagi nih di depan. Sampai kapan? Tidak tahu. Apakah akan ada kesembuhan? Akan ada perbaikan? Tidak tahu. Tapi kekuatan dari Allah akan cukup untuk menghadapi itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Engkau mengingat kami, Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan apabila identitas kami ditentukan oleh apa yang bisa kami lakukan. Identitas kami seringkali ditentukan oleh apa yang ada di dalam dunia ini atau apa yang ada kami miliki. Padahal identitas kami yang sesungguhnya adalah ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan kami. Sepeta dan segambar dengan Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Agar kami tidak memberikan identitas kami dengan apa yang kami lakukan. Kami merasa baru berharga kalau kami bisa menolong. Baru berharga kalau kami bisa menyembuhkan. Baru berharga kalau kami bisa mengerjakan banyak hal untuk yang kami dampingi. Padahal kami adalah orang yang sangat terbatas. Sehingga kami merasa kami harus menjadi juru selamat, Mesias. Kalau bukan kami, siapa lagi? Kalau tidak ada kami, bagaimana? Tuhan Yesus, ampunilah kami. Karena kami sering mau menjadi Mesias kecil dan lupa bahwa juru selamat dan Mesias itu hanya Engkau satu-satunya.
Izinkan kami ya Tuhan, untuk menjadikan Engkau tetap adalah juru selamat buat diri kami, dan juga juru selamat buat yang kami dampingi. Tuhan bisa mengerjakan lebih dari yang kami pikirkan, yang kami harapkan. Bahkan yang Tuhan kerjakan lebih bagus dan lebih sempurna dari yang bisa kami pikirkan. Tolonglah kami ya Tuhan. Ampunilah kami juga kalau kami sering membandingkan diri kami dengan orang lain. Sehingga kemudian akhirnya racun, iri, marah, dan tuntutan yang tidak realistis menjadi muncul dalam diri kami. Dan damai itu akhirnya hilang. Kami tidak bisa bersuka cita. Tuhan tolonglah kami, ampunilah kami. Kami sering melakukan itu karena dunia ini punya budaya membandingkan. Sehingga kami terjebak dengan budaya dunia ini. Tolong kami ya Tuhan. Karena masing-masing orang punya satu proses yang unik, yang tidak akan pernah bisa disamakan satu dengan yang lain. Sekalipun diagnosanya sama. Tuhan, ampunilah kami. Tuntun kami ya Tuhan untuk bisa belajar membatasi diri. Dan tuntun kami ya Tuhan untuk mengizinkan Tuhan merawat kami. Dan mengizinkan kami mencari orang untuk merawat kami sendiri. Sehingga kami boleh mengalami kelegaan demi kelegaan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus, tolonglah Bapak Ibu di dalam komunitas caregiver ini. Berikan dirimu Tuhan untuk masing-masing Bapak Ibu yang ikut pada pagi hari ini. Ada kepuasan dan kepenuhan yang dalam. Itu hanya bisa diberikan oleh dirimu. Penuhilah kami dengan dirimu Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.